Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil manam, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Summa sholatu wassalamu ala rasulihil anam, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ayyam. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wan na'imin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal muhtaram, segenap para sadatil ulama wal muallimin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para pimpinan pondok pesantren yang alhamdulillah pada kesempatan di malam hari yang mulia ini, para kesepuhan dan juga para ulama, para kiai kita hadir di tengah-tengah acara ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran para kiai malam ini sebagai wasilah dan sekaligus menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada Bapak Ketua RW 04 wa nafa'ana bikulli hayati, dan juga Sohibul Wasilah kepada Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Huda, yakni orang tua kami Bapak Haji Satria Sunnah. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para bapak, para ibu, para hadirin yang malam hari ini kita berkumpul di tempat yang amat dicintai oleh Allah ini, yakni di dalam Masjid Nurul Huda. Semoga kumpulnya, hadirnya kita malam ini senantiasa mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, malam ini acaranya sekaligus juga tadi dikatakan oleh pembawa acara bahwa yang pertama Hafdzul Quran, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi 3 acara sekaligus rampet dari sios. Bapak Ibu, biasanya kalau mau menjelang Ramadan yang ramai itu 3. Yang pertama biasanya menjelang Ramadan itu yang ramai kuburan. Di seluruh setiap majlis taklim berziarah kemana-mana. Padahal yang dekat kadang-kadang dilupakan, yang jauh malah disamper, barang sing parek kadang-kadang ketinggalan. Biasanya banyak orang ketika masuk Ramadan kuburan pada silaturahmi. Mending kita yang datang silaturahmi ke kuburan, Bu, daripada orang yang di kuburan silaturahmi ke rumah. Repot urusannya. Biasa yang kedua menjelang Ramadan itu yang rame pasar, Pak. Ibu-ibu biasanya Ramadan belum masuk, belanja sudah beres. Maka daripada itu, masuknya bulan Ramadan itu nggak perlu harus lihat kalender. Sekarang gampang, lihat televisi aja udah kecilin, Pak. Kalau di televisi iklan itu sirup terus. Marjan, ABC, gratis Ramadan udah dekat itu biasanya.
Atau nanti kalau pertengahan puasa biasanya ikan sarung, berarti udah tandanya udah mau lebaran. Dan maksud dan tujuannya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Isra dan Mi'rajnya Nabi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan dan kemuliaan terhadap baginda Nabi ini agar mengukur sebuah keimanan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu di luar nalar pikiran dan akal manusia. Jadi ternyata apapun tidak selamanya yang tidak nyambung dengan akal itu terjadi. Ternyata baginda Nabi yang mungkin justru kita tidak bisa menerima dengan akal, tapi kalau di peristiwa itu dinilai dari keimanan, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu, ini merupakan peristiwa untuk mengukur keimanan setelahnya. Kalau diukur dengan secara akal tidak akan bisa. Kalau diukur dengan secara akal tidak masuk. Karena Isra dan Mi'raj harus kita terima dengan keimanan. Jangankan kita mikirin Isra Mi'raj, mikirin kelapa aja udah beres-beres. Di dalam kelapa ada sabut. Di dalam sabutnya ada batok kelapa. Di dalam batok kelapanya ada air kelapa. Pertanyaannya, batok kelapa dengan air kelapa mana dulu adanya? Kalau air dulu berarti gak ada wadahnya berarti. Kalau batok dulu, air bagaimana masuknya? Berarti kita itu terlalu kecil memikirin kelapa aja. Apalagi peringatan yang besar yang dulu menggegerkan peradaban manusia dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi. Ini adalah merupakan agar kita semua yang kita bangun malam ini, yang kita bangun hari ini adalah keyakinan dan kepercayaan kita dan ketingkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan ketika ditinggal oleh seorang istri yang paling amat dicintai oleh Nabi. Ketika kehilangan sandaran hatinya, Rasulullah merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kenapa? Rasulullah sampai menangis, Rasulullah sampai sedih ketika ditinggal oleh istri tercintanya pada waktu itu. Karena Rasulullah begitu sayangnya kepada Khadijah, karena bukan hanya cuma cinta dan sayang Rasul terhadap istrinya, tapi yang paling terpenting adalah Khadijah telah membantu banyak hartanya untuk perjuangan Rasulullah, dan bahkan wanita yang pertama masuk Islam dan percaya dan iman kepada Rasul. Inilah yang membuat Rasulullah sedih, Rasulullah galau, bahkan Rasulullah kehilangan arah. Kenapa? Karena kehilangan seorang istri tercinta yang merupakan sandaran hatinya. Maka ada pertanyaan Bapak Ibu, katanya Rasulullah menikah dengan Khadijah usianya 25 tahun, sementara Khadijahnya 40 tahun. Berarti Nabi ini menikah dengan wanita yang seusia 40 tahun. Menurut akal kita usia 40 tahun itu tua. Tapi karena Khadijah ini orang kaya, janda kaya raya, enggak dulu, enggak sekarang itu. Walaupun umurnya 40 tahun, ada pakai picis yang glowing. Apalagi sekarang Masya Allah bedaknya macam-macam Pak. Yang terbaru sekarang mereknya makeover, yang murah on new itu 270 Bu. Apalagi warga yang nomor 4 sing nomor murah tinggoli. Kenapa? Rasulullah menikah Khadijah usia 40 tahun karena orang kaya
raya, walaupun janda tapi kaya raya. Ada pakai picis emang ayu. Wong pakai bedak itu papat, pertama bedak pembersih, yang kedua bedak dasar, yang ketiga bedak utama, yang keempat blush on. Makanya bapak-bapak, kenapa sih yang sering banyak selfie di handphone itu perempuan dibanding laki-laki? Laki-laki jarang kalau selfie di handphone itu karena nggak percaya diri. Tapi perempuan lebih banyak selfie di handphone. Itu alasannya dua. Pertama, kenapa perempuan sering banyak selfie di handphone? Alasan yang pertama, karena kurang perhatian dari suaminya. Makanya kalian alam bawa. Maka Rasulullah pun agar menghilangkan rasa kesedihan itu diajak jalan. Begitu juga ibu-ibu, Pak, agar mereka nggak pegel ngurusi rumah baik. Jangan ngurusi rumah tangga terus. Sesekali, dua kali ajak jalan-jalan. Makanya obat stresnya perempuan itu 3, Pak. Yang pertama, ajak ke tempat yang hijau. Berarti bawa ke taman-taman. Bawa supaya melihat daun-daunan, melihat taman-taman yang hijau. Nanti sampai ke taman, tinggal melakukan cewek balik ya. Yang kedua, perempuan itu senang kalau dibawa ke air yang mengalir, Pak. Bawa ke sungai, bawa ke laut. Itu perempuan paling senang dibawa ke tempat air yang mengalir. Yang ketiga, perempuan itu obat stresnya. Yang ketiga, ajak belanja. Insya Allah senang itu diajak belanja. Makanya kemarin ini di mall, Pak, ada orang yang udah usianya 50 tahun. Itu sama istrinya gandengan tangan terus. Saya bilang itu usia udah tua tapi masih romantisnya luar biasa, sampai megangin tangan istrinya, enggak dicopot-copot. Barang saya tanya sama suaminya, Pak, apa sih rahasianya agar seusia bapak ini terus romantis aja? Langsung pegangan tangan terus sama istrinya. Apa jawab suaminya? Kalau udah dicekali tangan itu akan kagak membeli segala-galanya masalahnya. Jadi dicekali baik tangan. Lima istri, Pak, ada banyak klik aja nggak bisa. Ada di kampung saya nggak pernah diajak kembang, Pak, nggak pernah diajak ke CCM. Sesekali diajak ke CCM, begitu naik ekskavator baca ayat kursi. Waktu marah masalah ya, sampai baca ayat kursi, takut bisa alas bayar. Jadi ketika Khadijah dinikahi oleh Rasul, walaupun usia Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun, ia randek, ia suke, ia ayu pokoknya. Makanya ibu-ibu juga sama, harus mempercantik diri untuk suaminya, karena di zaman sekarang ini apa yang dipamerkan? Dunia sekarang itu dipamerkan. Ibu boleh pamerkan kecantikan ibu, ibu boleh cantik, ibu boleh rapi, tapi kecantikan ibu harus pada tempatnya. Kepada siapa? Perlihatkan kepada suaminya. Ini mengirim kondangan ke Masya Allah luar biasa. Kelambi rong lemari barang bu kondangan diwarai di kelambi. Saya ini mau kondangan gak punya baju, padahal baju rong lemari. Apalagi kalau pengajian, Bu, ya. Makanya barokah pengajian banyak seragam. Makanya Masya Allah, ibu-ibu yang pakai seragam pengajian itu dapat pahalanya bukan ibu doang yang pakai, tapi juga keduman laki ibu beli ganjaran. Kenapa? Karena baju yang ibu pakai duitnya dari suaminya. Makanya bapak-bapak yang rajin beliin seragam buat ibu-ibunya biar dapat pahalanya kebagian masalahnya ya. Oh, ibu-ibu setuju rupanya ya. Makanya barokah pengajian kita bisa punya seragam. Ibu-ibu 7 kali ngaji 7 kali seragam, Pak ya. Laki-laki kadang-kadang nggak punya seragam, mau ngaji di malam Jumat doang, kadang-kadang seminggu sepisan. Tapi lihat ibu-ibu, seminggu 7 kali seragamnya rupa-rupa, laki paru-paru, dia bekas mikir utang masalahnya, utang seragam rabi itu. Dan kemudian Nabi baginda Muhammad ini dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, rute yang pertama akan berangkat ke Masjidil Aqsa Palestina. Yang pertama rute adalah dari masjid. Rasulullah pertama
akan memperjalankan dirinya bersama dengan dua malaikat Jibril dan Mikail. Rute pertamanya adalah masjid. Kenapa Rasulullah berangkatnya dari masjid dulu? Karena masjid inilah tempat orang-orang melakukan ibadah. Karena masjid inilah untuk orang-orang mengerjakan amal soleh. Karena tidak setiap orang masuk masjid itu ibadah. Banyak orang tekanin masjid itu tujuan untuk ibadah. Kadang-kadang marak di masjid aku doa. Kadang masuk masjid harus ngecas HP. Kadang masuk masjid harus nikahkan anak doang. Begitu selesai mah, selesai sudah. Maka kenapa Rasulullah berangkat Isra niku? Yang pertama, rute dari awalnya harus dari masjid dulu. Ini memberikan tahu kepada kita, orang yang berjalan dari rumah menuju masjid, pertama fisiknya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua, umurnya diberikan keberkahan. Yang ketiga, setiap langkah siapapun orang di antara kita yang berjalan dari rumah menuju ke masjid, setiap langkahnya dijadikan sebagai ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya luar biasa. Maka di masjid inilah rute yang pertama Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan datar, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang paling kita garis bawahi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi dan Rasulnya. Itu Nabi dan Rasulnya ada di muka bumi. Rasul dan Nabi yang menerima perintah dari Allah, Nabi dan Rasulnya ada di muka bumi. Seperti contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan perintah oleh Allah. Nabi Musanya ada di atas muka bumi. Di mana adanya? Di Bukit Turi Sina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Isa. Nabi Isanya ada di muka bumi, yaitu di Baitul Lahim, di Sajarat Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, memberikan perintah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di muka bumi, bukan di atas muka bumi. Allah memberikan perintah kepada Nabi, yaitu adalah di Sidratil Muntaha. Inilah luar biasanya, istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah bukan di atas muka bumi. Nabi dan Rasul yang lain sebelumnya semuanya menerima perintah dari Allah di atas muka bumi. Akan tetapi baginda Nabi kita begitu spesial, begitu istimewa, menerima perintah dari Allah bukan di muka bumi, tapi di Sidratil Muntaha, langsung di Rafrah dan langsung ke Mustawan, langsung menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah ibadah sholat sehari semalam 5 waktu sampai saat ini. Makanya kenapa 5 waktu? Berarti kita setiap hari dipanggil dengan 5 panggilan. Pertama, ada panggilan itu disebut dengan panggilan harian. Panggilan harian itu sholat 5 waktu, Pak. Dipanggil melalui suara azan. Pada hakikatnya bukan muazin, tapi juga adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada panggilan mingguan, seperti contoh sholat Jumat, ya. Makanya sholat Jumat itu bapak-bapak mencirikan telinga laki-laki dengan telinga perempuan itu beda. Telinga wong lanang kalau wong wadon itu sejen, Pak, beda. Wong wadon mah telinganya tajam, kupingnya tajam. Laki-laki kupingnya nggak tajam, Pak. Perempuan mah apa bukti tajamnya? Ada tetangganya ngambil motor, motornya belum datang, dia udah tahu duluan. Bilang sama suaminya, "Papa, tetangga sebelahku ngambil motor. Kok kamu tahu? Kemarin ada orang survei datang ke rumahnya." Berarti kan kupingnya tajam, tahu duluan masalahnya.
Tapi laki-laki mah nggak tajam. Mana buktinya? Di bawah sholat Jumat ngedengerin khotib, agak lama khotibnya tidur. Berarti kan pengen cepat-cepat selesai masalahnya. Berarti kan kupingnya nggak tajam gitu Pak ya. Pengen gaji-gaji beres ngaji. Tuh, makanya ketika yang kedua bahwa Rasulullah melakukan perjalanan ini atas perintah Allah. Kenapa? Maka dari ayatnya pun sudah jelas diawali dengan lafaz subhanallah. Maka ibadah yang paling mewah, ibadah yang paling istimewa, ibadah yang sangat luar biasa adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat disebut dengan zikir. Sholat ada yang menyebutkan doa. Kenapa sholat itu disebut zikir? Sholat itu mengingat karena semua zikir-zikir yang ada di luar sholat di dalam sholat ada. Subhanallah ada dalam sholat. Alhamdulillah ada di dalam sholat. Semua zikir yang di luar sholat di dalam sholat ada. Inilah hebatnya sholat. Maka disebutkan bahwa orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya bihi syukur salih ada 5 perkara. Pertama, orang yang menjaga manhafadz sholawat. Barang siapa orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. 1, diangkat kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Dan termasuk sholat adalah merupakan nilai ketakwaan seseorang. Karena orang yang takwa sudah jelas dijamin oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Setiap problema masalahnya pasti Allah akan bukakan jalan keluarnya. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang-orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nilai ketakwaan ada pada sholat. Maka Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu tidak sendiri Pak. Maka sampai ke Sidratul Muntaha wajar karena yang membawa cahaya, naiknya naik cahaya, yang dibawa cahaya. Rasulullah juga cahaya, antan nurun fauqan nur. Yang ditunggangi oleh Rasulullah buruk kendaraan yang ada di surga. Buruk asbuhu barkun, artinya kilat, berarti cahaya. Malaikat yang mengapingi, malaikat yang mengawal perjalanan Rasul, Jibrilnya tercipta dari cahaya, malaikat Mikailnya juga tercipta dari cahaya. Jadi semua kumpulan cahaya, maka pantas dan wajar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, makanya beda Bu dengan kita melaksanakan ibadah. Orang kalau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mintanya 2. Yang pertama minta nikmat yang cukup, yang kedua minta keselamatan. Untuk apa nikmat cukup kalau tidak selamat? Makanya minta sama Allah itu nikmat yang cukup. Minta sama Allah kalau kita berdoa nggak bisa doa secara bahasa Arabnya, kita bahasa masing-masing juga ngerti Allah. Bahasa Indonesia juga ngerti, bahasa Jawa omongan. Allah mempintar bahasa. Maka kenapa ibu bapak Rasulullah itu hendak akan sampai kepada Allah harus melewati 7 nabi dan 7 langit tapis langit. Dan setiap langit 1, langit 2, langit 7 Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Pertama dengan Nabi Adam, yang kedua dengan Nabi Nuh, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Sulaiman, dan keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa Rasulullah di setiap langit 1 sampai ke langit 7 Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu? Pertama Rasul di langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua terus sampai langit ke-7, terakhir kepada ketemunya Nabi Ibrahim. Kenapa ini artinya? Kalau kita ingin sampai kepada Allah dan kita ingin hidupnya diberikan kebahagiaan, hidup kita diberikan kesuksesan oleh Allah, berarti kita harus punya 7 ilmu. Apa yang pertama? Ilmunya para nabi-nabi, seperti ilmunya Nabi Adam, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi
bisa seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf, dan juga seperti Nabi Musa, dan terakhir seperti Nabi Ibrahim. Berarti agar hidup kita senang dan bahagia harus punya 7 ilmu. Karena Rasul pun sampai kepada Allah harus melewati 7 para nabi terdahulu. Yang pertama Nabi Adam. Apa ilmu dari Nabi Adam yang diambil oleh Rasul? Nabi Adam ini orang tua yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Berarti kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa. Rasulullah SAW harus bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Artinya berarti jangan pernah lupa untuk minta doa dari orang tua dulu. Setiap melakukan perjalanan kemanapun harus minta restu ridho dari orang tua dulu. Sama halnya seperti kita ziarah, yang jauh dulu, yang dekat malah kadang-kadang ditinggal. Malah yang jauh kita cari, tapi yang dekat kita tinggal. Inilah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti kalau kita mau kemanapun, mau berangkat kemanapun, harus ada doa restu ridho dari orang tua dulu. Karena Nabi Adam adalah orang yang pertama, yang paling tua. Nabi yang diciptakan pertama oleh Allah adalah Nabi Adam. Makanya proses penciptaannya beda laki dan perempuan, Pak. Laki-laki kan dari tanah, kalau perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bawah dikit hati. Makanya perempuan gak mau dibanding-bandingkan. Makanya perempuan itu maunya dihormati, dihargai, disayangi, dibelanjani, ya. Jadi perempuan berbeda karena tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk Nabi Adam diciptakan sebelah kiri, maka perempuan harus dihargai juga, Pak. Tapi laki-laki terbuat tercipta dari tanah. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya suaminya marah-marahan, emosian, marahan, berarti dulu suaminya tercipta dari tanah sengketa, marah-marah dulu. Tapi kalau misalkan punya suaminya loman, murah, suka memberi sama istri, nggak hitung-hitungan sama istri, sama orang lain, apalagi loman laki ini, pokoknya murah hati, murah sering memberi kepada siapapun. Bagi orang yang meminta tolong sama dia, berarti suami yang loman itu tandanya suaminya dulu tercipta dari tanah wakaf. Tapi kalau punya suami berikan baik, sakit-sakitan terus, kena hujan dikit meriah, kena hujan dikit tikrok. Oh, berarti dulunya kayaknya ini suaminya tercipta dari tanah longsor. Berikan baik masalah ini. Oh, tapi suaminya tukang belanja, ngajakin belanja sama istrinya, sama keluarga gak pelit, bawain belanja, berarti dari tanah abang ini ya. Jadi pegang penciptanya kan. Nabi Adam alaihissalam ini memberikan pelajaran kepada kita, kalaupun kita kemana saja harus ada ridho izin dari orang tua. Makanya ibu-ibu bapak-bapak ini kalau nanti mau lebaran, kepada ibu kita yang masih ada orang tua perempuan, berikanlah mereka itu sandal yang terbaik buat ibu kita. Kenapa? Walaupun sandal itu tidak mewah, walaupun sandal itu tidak bagus harganya, tidak mahal harganya, tapi kenapa anak harus memberikan yang pertama sandal kepada seorang ibu agar ada surga yang harus dijaga? Karena telapak kaki ibu adalah merupakan surga buat anak. Maka ini wong tua mekal anak mengurus eman. Orang tua beli mobil buat anak, ada orang tua beli mobil buat anak. Orang tua beli rumah, bahkan rumah orang tua pun juga kena anak. Mampu membelikan mobil buat anak, mampu membelikan rumah buat anak, bahkan membelikan apapun kebutuhan anak, orang tua bisa memberikannya. Ya, orang tua bisa memberikan hitan kepada anak, tapi dorong nangis wong tua nyunat anak, tapi dorong nangis anak nyunat wong tua menunat anak bisa, tapi wong anak nggak bakal bisa nyunat wong tua. Ya inilah kehebatan orang tua. Makanya orang tua dulu masya Allah Pak tuh yakinnya luar biasa, lomani masya Allah. Saya ini masya Allah acara-acara itu kadang-kadang peliknya luar biasa. Makanya orang dulu hidupnya barokah. Apa kuncinya? Loman, gampang, wongi, orang pelit, orang hitung-hitungan. Makanya pelit itu ada telu. Pelit itu ada 3. Ada pelit itu pelit pret,
ada pelit itu pelit pret pret, ada pelit itu pelit dung dung pret. Ada 3. Yang pertama pelit pret, yang kedua pelit pret pret, yang ketiga pelit dung dung pret. Yang pertama pelit pret.